There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini kegiatanku seperti biasa nih teman-teman, rutinitas harian seorang ibu rumah tangga. Di awal video udah disuguhkan dengan setumpuk piring ya, cucian kotor, piring kotor maksudnya teman-teman. Kalian gimana nih kegiatannya hari ini? Boleh komen di bawah ya, boleh tanya juga apa yang mau kalian tanyakan seputaran dengan videoku. Kalau teman-teman gimana nih kalau misalnya cuci piring itu berapa kali dalam satu hari? Atau nggak betah gitu ya, setiap kali ada piring kotor langsung dicuci. Kalau aku itu lebih seringnya ya seperti ini teman-teman, nyuci piringnya itu di pagi hari satu kali satu hari gitu ya. Dulu aku pernah mempraktekkan seperti aku pernah kayak dengar audiobook, kemudian ada salah satu gaya hidup gitu ya yang aku dengar, kemudian aku juga suka itu, mungkin teman-teman juga tahu ya. Di situ seperti memberi kita cara gitu teman-teman, gimana caranya supaya kita itu lebih cepat gitu ya kalau bersih rumah gitu teman-teman, kemudian mempermudah kita juga. Salah satunya adalah dengan cara kalau misalnya cucian piring kotor itu jangan ditumpuk gitu teman-teman. Kalau bisa, kalau habis makan langsung dicuci aja piringnya, jangan dibiarkan numpuk. Aku pernah mempraktekkan itu teman-teman, bahkan satu hari itu aku nyuci piringnya itu 2 kali gitu ya, pagi sama malam hari sebelum tidur. Sebenarnya dampak positifnya itu ada teman-teman. Jadi kita itu tempat pencucian piring itu jadi bersih gitu teman-teman. Kemudian mood kita juga sebenarnya baik gitu ya, apalagi kalau pagi hari cucian piring kotornya udah diselesaikan di malam hari, itu kita akan lebih semangat lagi buat beraktivitas gitu teman-teman. Tapi ternyata itu ada nggak cocoknya juga sama aku gitu ya, secara pribadi teman-teman. Sebenarnya itu bagus, cuman aku kurang ini ya, karena kebetulan tanganku agak sensitif gitu teman-teman. Kalau misalnya sering pegang terkena air sabun terus-menerus, kemudian biasanya kan kalau misalnya kita habis makan itu mungkin ada lauk atau sayuran kita yang berminyak gitu ya, dan pastinya itu akan lebih sering kita pegang minyak dari sisa makanan itu gitu teman-teman. Jadi itu agak kurang cocok buat aku gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba seperti itu boleh teman-teman, itu sangat membantu gitu ya. Karena kalau kita cuci piring itu nggak terlalu banyak, itu nggak memakan waktu yang lama, kemudian kita jadi nggak punya kerjaan tambahan gitu, kita mengerjakannya kan nggak lama, sebentar. Tapi kalau aku secara pribadi memang aku nggak bisa gitu teman-teman, agak sensitif gitu ya tangannya ya. Terus kalau misalnya buat beres-beres yang seperti ini teman-teman, karena hari ini kan aku spesial gitu ya, khusus buat membersihkan di area, membersihkan lemari pakaian, atau lebih tepatnya ini mungkin laci pakaian gitu ya. Ini khusus penyimpanan pakaian harianku sama suami. Satu tempat ini maksudnya berapa laci ini? Ada 5 ya, 1, 2, ada 5 kurang lebih teman-teman. Di sini itu cukup ya teman-teman. Ini untuk pakaian sehari-hari gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya kayak pakaian tambahan, kayak misalnya ini kayak baju jaket gitu misalnya ya, atau pakaian buat ke gereja misalnya teman-teman, itu kami simpannya di lemari yang di kamar anakku, di lemari yang satunya lagi gitu teman-teman, karena di sini nggak bisa muat semuanya. Dulu kalau misalnya beberes seperti ini ya, kalau misalnya mau bersih-bersihkan pakaian, kemudian rapi-rapiin pakaian gitu teman-teman, aku tuh agak malas ya teman-teman. Karena jujur dulu itu aku aku pernah cerita juga ya dulu di videoku yang lama. Aku itu salah satu orang yang kayak penimbun gitu ya. Pakaian-pakaian yang udah nggak dipakai, yang udah belasan tahun yang lalu,
pakaianku yang udah kekecilan gitu, nggak pernah aku teman-teman, nggak aku kasihkan ke orang ataupun nggak aku buang gitu ya. Dalam artian buang itu mungkin kalau udah nggak bisa dipakai kan bisa dijadikan pengelap dulu gitu teman-teman, atau kalau masih bisa dipakai bisa dikasihkan ke saudara. Sebenarnya udah ada juga yang dikasihkan gitu ya teman-teman, cuman ada beberapa gitu ya yang aku itu rasanya sayang gitu teman-teman. Padahal untuk dipakai lagi sebenarnya udah nggak cocok gitu ya aku, karena itu pakaianku waktu aku masih gadis dulu gitu teman-teman. Tapi setelah aku belajar gitu ya, pernah dengar tentang salah satu gaya hidup, mungkin teman-teman juga tahu ya, itu salah satu gaya hidup minimalis gitu ya. Nggak tahu ya gimana, tiba-tiba aku pernah dengar itu di YouTube, terus aku itu tersadar gitu teman-teman. Ternyata ya aku memang ini teman-teman, bukan seseorang yang mudah melepaskan gitu ya, melepaskan barang lah contohnya ya. Padahal itu udah nggak bermanfaat lagi buat aku gitu teman-teman. Jadi ada juga penyesalan sebenarnya ya. Coba kalau dari dulu aku seperti ini gitu ya. Sekarang aja aku kalau misalnya mau bersihkan kayak lemari pakaian ini, untuk lipat pakaiannya itu juga aku nggak lama teman-teman, karena pakaianku itu cuma beberapa potong. Punya suami juga sama ya seperti itu. Kalau misalnya buat beberes seperti ini nggak lama kalau buat lipatin pakaiannya, cuma yang agak lama itu bersihkan lacinya ini teman-teman, bersihkan lemarinya. Ini kalau misalnya di zoom teman-teman banyak sekali debunya ya, sangat parah gitu ya. Tapi ini nggak terlalu nampak karena kameranya jauh gitu. Jadi aku tuh sambil mikir gitu ya, sambil aku beberes seperti ini, nanti kalau misalnya ada rezeki buat beli lemari pakaian, aku nggak mau lemari yang besar. Aku pengen lemarinya itu juga mempermudah aku buat membersihkannya. Kalau yang ini jujur ya teman-teman, ini agak susah untuk membersihkan di bagian celah-celah di setiap sudut-sudut tiangnya itu loh teman-teman. Cuman seperti ini nggak nampak ya. Disitulah debunya berkumpul gitu teman-teman, jadi susah gitu. Memang butuh waktu yang lama buat aku bersihinnya, cuman kan kalau di video kan gak lama gitu ya. Karena aku pernah mendengar tentang gaya hidup minimalis itu, jadi banyak belajar gitu teman-teman. Mungkin kalian juga udah tahu gitu ya. Seperti aku sering mendengar kayak audiobook misalnya. Aku kan nggak punya bukunya gitu ya, buku dari gaya hidup minimalis gitu teman-teman. Jadi aku itu dengar audiobooknya di YouTube gitu teman-teman, karena kan kalau di audiobook itu kan mereka kan membacakan buku yang pengen kita dengar itu gitu teman-teman. Itu aku dengerin sampai berulang-ulang setiap kali aku beberes gitu ya. Jadi banyak hal yang aku pelajari teman-teman. Ternyata aku punya sifat serakah gitu ya. Kemudian egois juga, mungkin hal yang aku pertahankan gitu ya, kayak pakaian-pakaian yang masih bisa dipakai, mungkin buat keluargaku nggak bermanfaat lagi gitu ya, nggak bisa lagi dipergunakan, tapi mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang sangat-sangat diinginkan gitu teman-teman. Jadi waktu itu pada saat aku melepaskannya itu ada kelegaan gitu teman-teman, aku benar-benar lega gitu ya. Kenapa nggak aku dari dulu seperti ini? Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih nggak apa-apa sih ya teman-teman, anggap aja itu sebagai sebuah pengalaman ya. Karena kalau nggak ada kejadian itu mungkin aku nggak akan tahu gitu teman-teman, aku nggak akan tahu ada salah satu gaya hidup yang bisa membuat kita itu lebih gampang gitu ya, nggak mempersulit diri sendiri. Kemudian kalau misalnya aku seperti ini juga sebenarnya ya aku bukan salah satu penganut minimalis yang benar-benar gitu teman-teman. Aku itu suka gitu, aku suka dengan gaya hidup itu, karena kalau misalnya mau dibilang aku punya banyak barang atau punya banyak uang atau apa gitu ya, sementara aku juga nggak punya banyak seperti itu gitu teman-teman. Tapi paling tidak dari hal tersebut aku jadi punya pemikiran baru gitu teman-teman. Meskipun hal-hal yang sederhana seperti ini yang aku miliki, ya aku udah merasa cukup dengan benar-benar berlapang dada gitu teman-teman. Jadi nggak
nggak mikir merasa kurang-kurang terus gitu ya. Kemudian terkadang apa yang kita udah nggak butuhkan itu sebenarnya juga dibutuhkan orang lain, dan jangan ragu buat melepaskannya gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini aku udah selesai nih rapikan laci pakaian ini. Untuk 4 tingkatnya ini pakaian aku sama suami. Untuk 1 tingkat di atas itu tempat penyimpanan kayak buku catatanku, kemudian dompet, kemudian deodoran atau hand bodyku gitu teman-teman. Ini udah cukup ya buat kami ya. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis ya. Terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Semoga video ini menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya banyak kekurangan dari perkataan aku, banyak kesalahannya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Out